Mari ikutlah denganku. Hah? Kemana? Ke surga yang diridhoi oleh Allah. Sungguh? Ya, tentu saja. Tapi bagaimana mungkin? Karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Mengapa Allah sebaik itu padaku? Karena kamu telah berbuat baik pada makhluknya. Maksudnya, kamu ingat kejadian waktu itu? Suasana siang ini cukup panas. Aku haus sekali. Itu ada sumur. Semoga ada air yang bisa diminum. Tapi di mana timba airnya? Ya sudahlah, aku bisa turun dan meminumnya. Alhamdulillah, segar sekali airnya. Sepertinya anjing ini kehausan sekali, seperti yang aku rasakan tadi. Hei, apa kamu mau minum? Baiklah, tunggu di sini. Aku akan mengambilkanmu air. Nah, ini, minumlah sepuasmu. Jika kurang, aku akan mengambilkan lagi. Jadi karena itulah Allah berterima kasih padamu dan memberikan ampunannya. Tapi itu hanya seekor anjing. Ya, karena berbuat baik tidak terbatas pada makhluk tertentu, bahkan pada hewan sekalipun. Ya Allah, sungguh maha pemurah sekali Engkau. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada setiap hati yang basah terdapat pahala." Di sini tertulis, kamu telah berbuat maksiat selama 80 tahun ya. Apa itu benar? Salah itu. Gimana sih? Sembarangan aja. Yakin kamu kalau ini salah catat? Yakinlah, usiaku saja cuma 40 tahun. Bagaimana bisa aku berbuat dosa selama 80 tahun? Coba kamu jelaskan, bagaimana bisa dosanya lebih panjang dari usianya? Inilah yang namanya dosa jariah. Dosa yang terus mengalir meski orang tersebut tidak lagi melakukannya. Dosa jariah. Barang siapa mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Udah, jangan banyak mikir. Kalau pengen masuk aja. Tapi bukannya dosa ya kalau main begituan. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Nanti tinggal tobat aja. Bener juga ya. Oke deh. Jadi karena itu aku mendapat bagian dosanya. Benar, tapi aku tidak memaksanya berbuat dosa. Memang tidak, tapi kamu mendukungnya untuk melakukan dosa tersebut. Hanya begitu saja bisa berdosa. Benar, seorang bisa mendapat jariah dosa apabila dia mengajak atau mendukung dan bahkan menampilkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Menampilkan juga termasuk dosa jariah ya? Ya, karena dengan begitu orang lain yang melihatnya bisa meniru perbuatan itu. Aduh, apes. Dia yang berbuat, aku yang ketumpahan dosanya. Makanya, berbuatlah yang baik supaya bisa menjadi pahala jariah, bukan malah sebaliknya. Iya, jadi aku akan disiksa nih. Masih nanya? Ya iyalah. Hap. Cah. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun. Culap, apa tugas kita kali ini? Makan. Makan? Bukan. Maksudnya cari orang yang doyan makan tapi nggak baca bismillah. Oke deh, yuk OTW. Wagidaw, mantap banget. Ini baru namanya makan kenyang. Tunggu. Siapa sih? Ganggu kenikmatan aja. Apa kamu bilang? Kita mau ingetin, kalau mau makan jangan lupa baca bismillah. Bukannya malah wakidaw. Hehehe. Maaf. Emang apa sih untungnya? Apa bisa bikin makanan biasa jadi enak? Atau makanan sedikit jadi banyak? Kan nggak juga. Secara zahir memang tidak. Tapi ingat, sesungguhnya setan akan ikut menyantap makanan yang tidak diawali dengan membaca bismillah sebelum makan. Makan bareng sama setan maksudnya? Ya, dan itu bisa menjadikan makanan tidak berkah. Maksudnya, jadi saat kita makan tanpa mengucapkan bismillah, setan akan ikut makan bersama kita. Akibatnya, makanan yang kita makan dicerna oleh tubuh dan menghasilkan energi yang negatif. Kita jadi suka malas-malasan dalam beribadah, pikiran jadi kotor, hati kita jadi keras dan mudah sekali putus asa.
Hah? Benarkah? Berbeda jika kita mengawalinya dengan bismillah, syaitan akan terhalang dan menjauh. Akibatnya, makanan yang dicerna oleh tubuh kita akan menjadikan energi yang positif. Kita jadi rajin beribadah, pikiran ikut bersih, dan hati kita pun jadi lembut dan mudah bersyukur. Jika sudah begitu, setiap langkah kita akan mudah mendapat ridho Allah dan jauh dari kemaksiatan. Serius, begitukah? Coba lihat ke sini. Apa wajah seperti ini kelihatan bercanda? Iya, ya. Aduh, tapi tadi udah sempat ketelan. Gimana nih? Masih perlu baca bismillah nggak? Nah, ini yang penting. Kalau memang sudah terlanjur dan baru ingat belum baca bismillah, maka ucapkanlah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Majulah kalian semua. Menurutmu kita akan dibawa kemana? Sepertinya kita semua sedang diarahkan menuju tempat pembalasan. Maksudnya pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia? Insya Allah, yang baik akan dibalas dengan surga, yang buruk akan dibalas dengan neraka. Kamu sepertinya kelihatan tenang sekali. Alhamdulillah, selama hidup aku selalu berusaha bersyukur, dan hingga saat ini rasa syukur itu tetap terjaga dengan baik. Memang apa yang kamu amalkan semasa hidup? Aku selalu berusaha membaca surah Ar-Rahman. Jadi karena itu Allah memberimu rasa syukur dan menjaganya hingga saat ini. Insya Allah. Berhentilah semuanya. Coba lihatlah, siapa yang datang dari atas itu? Masya Allah, semoga itu adalah pertolongan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dengar, aku adalah wujud dari surah Ar-Rahman. Allah telah mengizinkanku untuk menunjuk dan memberi syafaat bagi siapa saja yang saat di dunia selalu bersamaku. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Itu artinya, siapa di antara kalian yang selalu membaca surah Ar-Rahman, maka kalian akan mendapat pertolongan dari Allah. Sayang sekali, aku tidak pernah membacanya. Aku juga tidak pernah, apalagi aku. Jadi, siapa yang selalu bersamamu? Dialah orang yang selalu bersamaku semasa di dunia. Wah, ternyata dia. Sungguh beruntung dia. Iya, mari, datanglah padaku. Pintu surga sudah menantimu. Alhamdulillah, sungguh segala puji hanya bagimu ya Allah, dan tiada satupun nikmat yang bisa kudustakan darimu ya Allah. Saat aku sampai pada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka berkata, kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang Engkau berikan. Bagimu segala puji. Gimana? Sudah dapat obatnya? Sudah, ini cepat kamu minum. Kata penjualnya habis minum semua akan beres. Tapi aku takut. Gimana kalau nanti terjadi apa-apa? Sudah, tenang saja. Kata penjualnya hanya seperti sakit perut biasa kok. Julip, menurutmu mereka aneh nggak sih? Iya sih, tapi apa ya kira-kira? Baiklah, janji ya, kamu tidak akan ninggalin aku sendirian di sini. Iya sayang, ayo cepatlah minum. Maafkan ibumu nak, ibu melakukan ini semua karena ibumu belum siap merawatmu, dan ibu tidak ingin dipermalukan orang lain karena memiliki anak di usia muda dan bahkan belum menikah. Masya Allah Julip, jadi mereka itu mau melakukan aborsi dengan obat itu. Aborsi? Apaan tuh? Ya elah, itu seperti tindakan mengeluarkan janin yang belum waktunya, alias dipaksakan. Menggugurkan kandungan maksudnya. Betul, yuk capcus. Tunggu. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Urungkan tindakan kalian dari jiwa yang tidak berdosa itu. Tapi kami terpaksa melakukannya demi kebaikan calon bayi ini. Kebaikan dari mana? Kalian akan menghabisi seorang bayi demi ego kalian. Tapi kami tidak siap menerima kenyataan ini. Lalu apa kalian siap menerima kenyataan di akhirat? Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.
Lantas apa yang harus kami lakukan? Masih nanya? Tentu saja kalian harus bertaubat atas apa yang telah kalian perbuat. Lalu kemudian soal bayi ini gimana? Dengar, semua ini sudah terjadi. Sebaiknya kalian cari waktu yang tepat untuk membicarakan dengan keluarga dan meminta dukungan para kerabat kalian. Insya Allah mereka akan membantu mencari jalan keluar yang terbaik. Baiklah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bus, minggir, jangan kesini ah. Udah nggak usah pasang wajah malas gitu. Pergi sana, pergi. Wah, bandel juga ternyata. Hei, jangan bersikap kasar pada kucing. Siapa sih kalian? Ikut campur aja. Kita adalah penjaga hatimu. Memang salah ya jika aku tidak suka sama kucing. Jika kamu tidak suka, setidaknya jangan kasar padanya. Terserah aku dong, ngapain ngatur-ngatur? Sabar Julip, dengar, ada sebuah kisah yang pernah ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Nasha'ihul Ibad. Kisah apa itu? Kisah tentang seorang tokoh bernama Abu Bakar Asyibli yang hadir dalam mimpi sahabatnya. Seperti apakah mimpinya? Abu Bakar Asyibli telah mendapat rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga lantaran kasih sayangnya terhadap seekor kucing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepertinya kamu kedinginan. Mari, masuklah ke dalam jubahku. Kamu kelaparan ya? Baiklah, ikutlah denganku. Aku akan memberimu makanan. Jadi karena itu Allah meridhoinya masuk surga. Benar, itulah sebabnya kita harus selalu berbuat baik pada sesama makhluk, meskipun kita suka atau tidak suka. Kalau berbuat baik karena suka sih mudah melakukannya, tapi kalau berbuat baik pada yang tidak kita suka, itu yang berat. Disitulah tantangannya, supaya kita belajar ikhlas dan berbuat baik semata-mata karena Allah. Ya, aku akan berusaha. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Mbah, ini aku bawakan sesajen kesukaan Simbah. Tolong jagalah wilayah kami ini dari bencana dan berilah ketentraman. Saya permisi dulu ya Mbah. Astagfirullah, ini siapa yang naruh sesajen di sini? Dia nggak tahu apa kalau ini adalah perbuatan syirik? Julip, bagaimana menurutmu tindakannya? Mungkin dia belum mengerti. Yuk, kita kasih paham dia. Lah, ini ada lagi. Ini nih yang bikin azab Allah semakin dekat. Ya. Tunggu. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Apa ada tindakanku yang salah? Ya, jangan sembarangan mengacaukan sesajen orang lain. Kenapa memangnya? Ini kan jelas syirik dan dilarang dalam Islam. Dengar, dalam Islam memang memberi sesembahan dengan tujuan untuk memohon bantuan selain Allah tidaklah dibenarkan. Tetapi menghina sesembahan atau kepercayaan orang lain juga tidak dibenarkan dalam Islam. Benarkah begitu? Ya. Karena dengan kamu memaki, menghina, atau mengejek sesembahan orang lain, maka orang lain bisa saja menghina kembali. Naudzubillah. Dan Allah sudah menjelaskan ini dalam kitab suci Al-Quran. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Tapi kalau kita diam saja, berarti kita setuju dong dengan tindakan mereka. Bukan begitu konsepnya. Benar, ada kalanya kita diam dan membiarkan karena memang ada batasan-batasan yang harus kita jaga dan hormati demi kebaikan bersama. Tapi niatku kan baik untuk menyadarkan mereka. Jika punya niat baik, tunaikan dengan cara yang baik pula. Bagi mereka hal yang mereka lakukan juga baik. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam mendakwakan kebaikan dari sisi kamu supaya bisa diterima oleh mereka, bukan dengan cara mengacaukan seperti ini. Baiklah, aku akan perbaiki lagi caraku. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
Jono, ayo berangkat ngaji. Jangan main terus. Iya, ya. Joni, udahan dulu ya mainnya. Sekarang berangkat ngaji dulu. Baik, Bu. Bu, aku berangkat ngaji dulu ya. Iya nak, yang baik loh belajar ngajinya. Nih buat uang jajan. Bu, aku juga berangkat ngaji dulu. Awas ya, belajar yang bener loh. Jangan main-main. Buruan, ntar telat. Lah, uang jajannya mana? Kamu mau cari ilmu apa cari jajan? Hah? Tadi kan si Joni dikasih. Kok aku enggak? Si Joni tuh beda ya sama kamu. Gak usah iri. Udah berangkat sana. Kasihan dia Culip. Benar, kayaknya orang tuanya pilih kasih deh. Culap dan culip. Itu kenapa kalau nyuruh si Jono kok kasar gitu? Kayak aspal yang dikorupsi aja. Tapi kalau nyuruh si Joni lembut banget, kayak adonan tepung kanji. Ya soalnya si Jono anaknya susah diatur. Kalau si Joni anaknya nurut. Oke, terus kenapa si Joni dikasih uang jajan? Tapi si Jono udah minta tetap gak dikasih. Ya karena tadi Joni kan nurut. Jadi suka aja gitu kalau bisa nyenengin dia. Tapi kalau sama yang gak nurut kayak si Jono, males rasanya. Wah, itu namanya gak adil, Bu. Ya wajar kan, dimana-mana ibu itu suka anak yang nurut. Memang benar, semua orang tua ingin anaknya pandai, nurut, dan baik. Tapi jangan sampai keinginan itu menjadikan ibu pilih kasih terhadap anak. Lah, terus gimana dong harusnya? Ingat, semua anak itu sama, titipan Allah. Dan Allah yang menjadikan mereka berbeda-beda. Tugas ibu hanya mendidik dengan benar, mengasihi dan berbuat baik padanya, serta menafkahi semampunya. Gitu ya. Benar, soal anak karakternya bagaimana dan kedepannya bakal jadi gimana, serahkan pada yang maha menciptakannya. Atau kalau ibu udah gak peduli sama si Jono, biar kita bawa aja deh. Yuk. Jangan. Aku pulang, Bu. Jono, syukurlah nak kamu tidak apa-apa. Gimana tadi ngajinya nak? Lancar ya? Maaf ya, tadi ibu gak ngasih uang jajan. Besok ibu kasih double ya. Aneh, kok ibu jadi lembut dan perhatian banget ya? Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Apes banget sih. Udah capek-capek jual beras buat beli chip malah los gini. Culap, apa dia orangnya? Ada apa ini? Benar, dia laki-laki Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, dan bukan musafir. Oke, fix, dia tersangka. Segera eksekusi dia. Siap. Lu bentar-bentar, kalian mau apa sih ini? Ayo. Oke, selesai. Aduh, kalian ini kurang kerjaan apa? Udah tahu gue cowok, kenapa didandanin kayak gini sih? Oh, jadi kamu cowok, kita kira cewek ya? Iya. Kalian gak lihat apa? Kumis setebal ini, masa dibilang cewek? Oke, kalau kamu cowok, coba dengar itu suara apa? Suara Bilal Jumat, bener kan? Pasti bener dong. Pinter. Terus kenapa masih di sini? Gak segera ke masjid? Hah? Makanya tadi kita make upin jadi cewek. Bukan gitu. Aku memang tadi niatnya mau sholat Jumat sendiri. Dengar ya, sholat Jumat itu wajib berjamaah, gak bisa dilakukan sendiri. Serius begitu? Benar, kecuali ada uzur. Misal lagi sakit parah, ada bencana alam, atau hal lainnya yang membahayakan diri, baru boleh diganti dengan sholat zuhur sendiri di rumah. Memang apa resikonya jika meninggalkan sholat Jumat? Hendaknya suatu kelompok mengakhiri perbuatannya dalam meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka menjadi lalai sungguhan. Sekarang masuklah dalam jurang api itu. Tidak, aku tidak mau. Itu adalah tempat orang munafik. Dengar ya, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik. Yap. Naudzubillah, aku tidak mau seperti itu. Ya udah, buruan berangkat. Atau mau kita jadikan cewek beneran? Jangan. Iya, aku berangkat sholat Jumat sekarang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat,
maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Julip, senyum dong. Kita lagi live nih. Oke. Assalamualaikum guys. Kemarin kita sudah mengenang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tahu nggak sih kalian kalau dalam perjalanan Mi'raj, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyaksikan gambaran dari golongan umat manusia. Oke, nggak pakai telolet, langsung saja kita gaskan satu persatu. Pertama, golongan orang yang gemar bersedekah. Mereka digambarkan dengan memanen tanaman yang apabila dipetik maka akan muncul kembali buahnya. Kedua, golongan orang yang berpegang teguh pada agama Allah. Mereka digambarkan dengan munculnya bau harum yang menyelimuti tubuhnya. Ketiga, golongan orang yang malas sholat fardu. Mereka digambarkan dengan kepala yang dipecahkan, lalu itu akan kembali semula lagi, lalu dipecahkan lagi, begitu seterusnya. Keempat, golongan orang yang enggan bersedekah. Mereka digambarkan dengan memakan duri-duri pohon kering dan pahit serta bebatuan yang panas membara. Kelima, golongan orang yang suka berzina. Mereka digambarkan dengan sosok rakus yang memakan daging-daging busuk. Dan dalam keterangan lain, mereka juga akan dimasak dalam kobaran api. Keenam, golongan para pencuri dan pembegal. Mereka digambarkan seperti kayu di tengah jalan. Ketika ada orang yang melewatinya, kayu tersebut akan menyambar siapa saja. Ketujuh, golongan orang yang gemar makan riba. Mereka digambarkan dengan berenang di tengah lautan darah. Sekali mereka akan menepi, mereka akan dilempari dengan batu-batu neraka. Kedelapan, golongan orang yang rakus jabatan. Mereka digambarkan dengan memikul beban yang sangat berat, tapi mereka tetap menambahnya meski dia sudah tidak kuat membawanya. Kesembilan, golongan para pendakwa yang mengajak kewajiban, namun ia sendiri tidak melakukannya. Lidah dan mulut mereka akan dirobek-robek, kemudian setelah itu kembali seperti semula, dirobek lagi, begitu seterusnya. Kesepuluh, golongan para pengumpat yang suka memfitnah, mengumbar aib, dan mengolok-olok orang lain. Mereka digambarkan dengan kuku-kuku panjang, kemudian mencakar-cakar sendiri ke wajahnya hingga hancur. Kesebelas, golongan orang yang suka mengadu domba. Mereka digambarkan seperti sapi yang keluar dari lubang yang sangat kecil, maka akan terjepit dan tidak bisa kembali lagi. Nah itu 11 rangkuman kejadian yang dijumpai baginda Nabi kala sedang Mi'raj. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari gambaran itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku, dengar azan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Culap, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target yang benar aja dong. Ternyata benar Culap, dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku sehat dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Lah, emang benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Enggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya? Terus bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujub lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya. 3 perkara yang membinasakan.
rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Cukup, cukup. Mengapa kau menyiksaku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Hap. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya Allah, semoga suatu hari nanti aku bisa kerja di tempat ini. Kalian rupanya. Itu kenapa kok kelihatan sedikit tuh? Oh, enggak, aku hanya mencoba memohon aja pada Allah biar bisa kerja di kantor ini. Oh, gitu. Udah disolawatin belum? Belum. Kenapa memangnya? Dengar ya, jika kita hendak meminta sesuatu pada Allah, hendaknya dimulai dengan memuji dan mengagungkan asma Allah. Lalu bacalah solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah panjatkan doa dan permohonanmu itu kepada Allah. Oh, jadi begitu. Benar. Selama permohonanmu itu baik di sisi Allah, insya Allah akan segera dikabulkan. Baiklah, sekarang aku paham. Oh ya, apa nanti di akhirat solawat yang kita baca juga akan membawa manfaat? Insya Allah, bacaan-bacaan solawat itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Sungguh, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan solawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat untuknya. apa yang kau tunggu? Bergegaslah. Baiklah. Siapa kamu? Aku adalah solawat yang selalu kau baca dalam hidupmu. Sungguh, jadi aku batal masuk neraka. Bagaimana mungkin engkau akan masuk ke sana? Sedangkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Subhanallah. Baiklah. Akankah pertolongan itu benar-benar akan datang? Allah yang maha tahu. Selama solawat yang kau baca semata-mata karena berharap ridhonya, insya Allah syafaat itu akan datang pada saatnya. Amin, amin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Julip, coba perhatikan dia. Dari pagi, siang, sore, malam, malas-malasan mulu isinya. Ini nggak bisa dibiarkan. Yuk kita samperin. Wah. Kalian rupanya. Bisa-bisanya ya bulan Sya'ban dibikin malas-malasan kayak gini. Mumpung belum Ramadan, jadi dinikmati dulu sambil santai-santai. Oh gitu. Jadi kamu sudah siap jika dilaporkan pada Allah dalam keadaan malas-malasan. Maksudnya bulan Sya'ban ini adalah bulan spesial. Seluruh amalan manusia dalam setahun akan dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah dalam bulan ini. Serius. Jadi Allah akan mengkoreksi semua kelakuan kita dalam setahun itu. Ya, itu sebabnya manfaatkan bulan ini dengan banyak amalan ibadah agar laporan amalmu tertutup dengan kebaikan. Lalu, amalan ibadah seperti apa yang bisa dilakukan? Apa saja, selama itu baik dan benar, lakukanlah. Jika mampu, berpuasalah Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Dan jangan lupa, perbanyaklah membaca sholawat Nabi. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di mana perintah sholawat itu diturunkan. Subhanallah, jadi sungguh spesial sekali bulan Sya'ban.
Tentu saja, apalagi ketika nanti sudah masuk pada pertengahan bulan Sya'ban. Rahmat dan ampunan Allah akan menyelimuti bumi dan menyasar pada siapa saja yang berharap pertolongan Allah. Masya Allah. Tapi mengapa ya bulan yang begitu spesial ini seringkali dilalaikan? Termasuk kamu kan yang malah santai-santai di bulan Sya'ban? Ya kan aku baru tahu. Tapi memang benar, bulan Sya'ban adalah bulan yang kemuliaannya terlupakan karena letaknya di antara bulan Rajab dan Ramadan. Tuh kan benar. Tapi insya Allah mulai sekarang aku akan selalu mengingatnya dan memperbanyak amalan ibadah untuk memperbaiki laporan tahunanku. Nah gitu dong, cakep. Adalah bulan yang banyak dilalaikan orang, terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Tuhan yang mengatur semesta alam. Pagi-pagi masih bisa ngopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Pa, aku jalan dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Gimana sih? Udah tahu anaknya pakai baju kurang bahan gitu, kok diiyain aja? Iya tuh. Yuk kita kasih paham aja dia. Hap? Iya. Sebentar lagi dia akan tertidur. Ini kopi apa sih? Habis minum kok malah jadi ngantuk gini. Tempat apa ini? Kelihatannya mengerikan sekali. Ini adalah tempat pembalasan dosa. Neraka? Apa salahku? Selama hidup aku baik-baik aja kok sama orang. Sholat juga lengkap, puasa lancar, zakat oke, sedekah banyak. Bahkan aku juga sudah haji, meski harus antri puluhan tahun. Ya, kita sudah tahu semua itu. Terus salahku di mana? Amal baikmu memang banyak, tapi sekarang anakmu masuk neraka karena suka mengumbar aurat dan mendekati zina dengan pacaran. Jadi bapak harus pertanggungjawabkan. Wah, kalian ini nggak belajar Al-Quran apa? Kan sudah jelas dalam surat Al-An'am ayat 164 dijelaskan seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kalau masih kurang jelas, lihat surat Fatir ayat 18. Meskipun kerabatnya juga tidak bisa menanggung beban dosanya. Adeh, baru kali ini penjaga hati malah diceramain. Lalu bagaimana dengan At-Tahrim ayat 6? Ngetes nih ceritanya. Oke, ayat itu menyerukan untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Lalu mengapa kau biarkan anakmu kenyang dengan dosa-dosanya? Mengapa kau tidak menegur dan mendidiknya ke jalan yang benar? Kamu pelihara dia apa tidak? Hah? Iya, maafkan aku. Aku baru menyadarinya. Aku telah dibutakan oleh kesenangan pada anak. Sampai aku tak pernah melarangnya, hanya karena aku takut menyakiti perasaannya. Dan karena itulah kamu harus mempertanggungjawabkannya. Tolong ampuni aku. Selama hidup aku telah bercita-cita untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi Allah telah mengharamkan surga kepada seorang dayus. Yap. Dayus adalah seorang yang perasaannya tidak merasa terusik ketika anggota keluarganya melakukan kemaksiatan, sehingga ia membiarkannya. Misal, seorang ayah atau suami yang membiarkan istri dan anak-anaknya terlena dalam dosa. Kenapa liatin aku kayak gitu? Kamu cantik banget hari ini. Jadi maksudnya kemarin jelek gitu? Setiap hari cantik kok, tapi kali ini cantiknya pakai banget. Bisa aja ngegombal. Julip, gimana nih? Gimana apanya? Ya udah kita irigasi dia. Interogasi keles. Terserah deh, yuk ah. Pohon ini adalah saksi bahwa cinta kita akan selalu bersemi. Udah, buyar. Apaan sih, ganggu aja. Kita berdua puasa kok, tenang aja. Justru karena kalian sedang puasa, maka tidak sepatutnya berduaan di sini. Memangnya kenapa? Kan pacaran gak batalin puasa. Memang tidak, tapi pacaran berduaan, pandang-pandangan, pegang-pegangan seperti ini tidak sepatutnya dilakukan, apalagi sedang menjalankan puasa Ramadan. Memang apa yang sepatutnya dilakukan? Ya apa saja yang mengarah pada kebaikan dan jauh dari kemaksiatan. Memangnya apa masalahnya jika tetap pacaran? Masalahnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga mengekang syahwat dari dosa. Jika kalian lakukan,
maka Allah bisa saja tidak melihat puasanya. Maksudnya? Tolong berikan kami sesuap makanan. Benar, berikan juga seteguk air dari pahala puasa kami. Tidak bisa. Mengapa? Bukankah kami dulu menjalankan puasa? Maka kami juga berhak meminta pahalanya. Ya, tapi pahala puasa kalian sudah habis untuk membayar dosa-dosa pacaran yang kalian lakukan. Jadi, apa yang kita punya sekarang? Tidak ada. Bahkan dosa kalian masih banyak yang tersisa. Ya. Aduh, gimana dong? Aku nggak mau sia-sia menjalankan puasa. Ya udah, kalau gitu selama puasa kita libur dulu pacarannya. Kalau bisa nggak cuma bulan puasa aja, tapi libur pacaran selamanya. Bener tuh Mbak, jangan mau cuma dipacarin. Kalau serius, minta dong dihalalin. Bener juga ya. Ibadah puasa bukanlah hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Bahkan, seseorang yang menjalankan puasa hendaklah mengekang berbagai syahwat dan mengajak jiwa pada kebaikan. Jika tidak demikian, sungguh Allah tidak akan melihat amalannya. Dalam artian, tidak akan menerimanya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Enaknya buat apaan ya? Oh ya, aku minta saran sama ahlinya aja lah. Halo Kabi. Siap-siap, makasih ya. Waduh, jadi nggak sabar nih. Apa saran yang diberikan? Ladalah, kok kalian yang datang? Ya, kita dapat info kamu butuh saran. Jadi, ya udah kita datang. Ya udah deh, apa saran kalian? Dengar, ini kan lagi bulan puasa. Jadi kelebihan rizki sangat baik jika dibuat sedekah. Sedekah apaan? Bisa sedekah makanan untuk berbuka orang yang berpuasa. Seperti bagi takjil gitu maksudnya. Benar. Emang apa manfaatnya bagi-bagi takjil? Pak Slamet, silakan maju. Ini catatan pahalamu selama mengikuti Ramadan di dunia. Sebentar. Ini nggak salah catat apa? Catatan puasaku kok jadi banyak banget. Coba dikoreksi lagi. Harusnya kamu seneng dong, dapat pahala banyak. Kok malah komplain? Ya bukannya gitu, tapi aku nggak mau dianggap korupsi. Apalagi dibilang nyuap petugas pencatat amal. Malu dong sama Allah. Tenang aja, catatan puasamu jadi sebanyak itu karena sedekahmu ketika bulan Ramadan mau berbagi makanan kepada orang yang berpuasa. Benarkah? Jadi memberi makan juga dihitung seperti pahala puasa? Benar. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, baik sekali Allah ya. Aku jadi bingung. Bingung kenapa? Pahala sebanyak itu mau dibuat apaan ya? Adeh, kayak nggak punya dosa aja. Ya untuk menghapus dosa lah. Iya, nggak usah ngegas. Puasa-puasa loh, jangan marah-marah. Benar, selain itu pahalamu bisa juga untuk tiket masuk ke surga. Benarkah? Surga yang mana? Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Untuk siapakah surga itu? Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku mohon. Apa yang kau tangisi? Aku menyesal, sungguh aku menyesal. Apa? Katakan yang keras. Aku menyesal. Ya, baru jam 1 siang. Maghrib masih lama banget nih. Enaknya ngapain ya? Buat jalan-jalan aja kali ya, biar nggak kerasa lama. Ternyata banyak warung buka juga meski bulan puasa. Apa aku... Tidak, jangan sampai punya pikiran ke sana. Tapi nggak bakal ada yang lihat juga sih. Kan warungnya tertutup semua. Ya udah deh. Nasibmu tidak akan seperti ini jika saat itu kamu berpaling dari warung itu. Benar, itu memang salahku. Tolong lepaskan aku. Diamlah. Aku di sini bukan untuk mendengar rengekan tangisanmu. Tapi apa?
Tolong, jangan mendekat. Menjauhlah dariku. Mulut ini kah yang kau gunakan untuk membatalkan puasamu? Jangan. Mau apa kamu? Ya! Tolong aku. Apa itu maksudmu? Ya, Ya! Apalagi itu? Wayaweyu, pakai ahi segala. Hei, siapa itu? Jangan ada yang berani tersenyum atau bahkan tertawa. Nasib kalian juga akan seperti ini jika berani membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Mulut kalian juga akan dirobek-robek seperti ini. Ya! Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalir darah. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Aduh, panas banget. Padahal baru kirim lamaran ke 99 perusahaan. Kurang satu lagi nih. Buset, itu ngelamar kerja apa nyebar undangan bang? Banyak banget. Ya, namanya juga usaha. Mau minum? Nih, ambil. Waduh, jadi ngerepotin. Ya udah, aku jalan dulu ya. Oke, makasih ya. Tahu aja kalau lagi haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi inget sahur tadi pagi. Lagi enak-enak makan, belum sempat minum, udah keburu adzan subuh aja. Sahur? Jadi sekarang aku sedang puasa? Tidak. Julip, ada apa ini? Iya ya, coba cek ke bumi. Siapa yang teriak sampai mengguncangkan langit? Wah, aku gak mau puasaku bolong. Udah, gak usah sedih. Anggap saja karena tadi sahur kamu belum sempat minum, maka sekarang Allah memberimu minum. Emang bisa gitu ya? Benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lupa bahwa ia sedang puasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, sebab Allah yang memberinya makan dan minum. Sungguh? Jadi aku masih boleh meneruskan puasa nih? Ya lanjutin aja kalau memang benar lupa. Alhamdulillah, akhirnya nggak jadi bolong puasanya. Loh, jadi abang ini sedang puasa ya? Lah, kamu kan orang yang ngasih air aku tadi. Maaf bang, beneran maaf. Aku nggak tahu kalau abang sedang berpuasa. Enggak kok, aku cuma mau pesen. Besok kalau ketemu aku lagi, jangan cuma nawarin air, tawarin makan sekalian, oke? Lah, kok gitu? Ya siapa tahu besok aku lupa lagi kalau sedang puasa. Namanya juga usaha. Hehehe. Ketika Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan para setan pun dibelenggu. Lepaskan. Apa maumu? Diamlah. Apa kamu lupa bahwa bulan suci Ramadan telah tiba? Ya, terus apa hubungannya dengan penahananku ini? Supaya kamu dan para setan lainnya tidak menjerumuskan umat manusia ke dalam dosa. Tapi jika semua setan ditahan, mengapa masih ada kemaksiatan di bulan puasa? Itu adalah pendapat yang pertama. Terkait mengapa masih ada kemaksiatan, ulama lain juga berpendapat. Wahai rakyatku, bulan puasa telah tiba. Mari kita satukan misi untuk menjerumuskan manusia. Uya. Dasar pembangkang, bukankah kamu dilarang mengotori bulan puasa ini? Lantas kenapa aku akan menahanmu atas izin Allah selama bulan puasa? Ya. Dengar rakyatku, meski aku ditahan, kalian harus tetap melaksanakan misi kita. Uya. Oh begitu. Jadi yang ditahan hanya para pimpinan setan saja, dan anak buah setan masih tetap menggoda manusia. Benar, tapi ulama lain juga berpendapat bahwa setan tidak dibelenggu atau ditahan secara fisik, melainkan kesempatan setan dalam menggoda manusia sangat terbatas sekali di bulan puasa ini. Itu ada mangsa. Masuk yuk, di dalam ciwiknya cakep-cakep loh. Tempat apa ini? Masih buka juga ya? Iya dong. Yuk masuk yuk, lagi promo loh. Bebas pilih teman kencan.
Enggak ah, sayang puasanya. Mendingan tidur aja, dapat pahala. Kenapa sih bulan ini susah banget goda manusia? Bener juga ya. Tapi kalau peluang setan menggoda manusia sangat kecil, mengapa masih banyak yang berbuat dosa di bulan puasa? Ah, itu ada mangsa lagi. Bro, tempat ini masih buka rupanya. Masuk ah, woi bro, aku kan belum menggoda. Kau udah masuk aja? Adeh, aku kira cupu, ternyata suhu. Jadi itu karena kebiasaan dan dorongan dari dirinya sendiri untuk berbuat maksiat. Benar, itu sebabnya di momen bulan puasa ini seharusnya manusia benar-benar menjaga puasanya, baik dari perkara yang membatalkannya, juga menahan dorongan hawa nafsunya. Dengan begitu, kebiasaan buruk dalam dirinya benar-benar akan dihapuskan atas izin Allah. Oi, selamat. Nah, apa bengong aja? Oh, ini lagi cek-cek puasa mulainya kapan. Oh, itu. Kalau aku sih yang penting lebarannya dicepetin aja. Hehehe. Ye, nyari enaknya aja Bang Supri. Tapi kita coba flashdisk lagi ke belakang deh. Flashback kali Bang. Ya, maksudnya itu. Kenapa ya? Kok kadang bisa beda mulainya puasa? Oh, itu karena apa? Karena apa ya Bang kira-kira? Adeh, ditanya malah nanya. Hehehe. Udah, nggak usah panik. Yang penting ikut puasa. Benar. Jadi, di Indonesia ini memang ada sebagian yang menggunakan metode hisab wujudul hilal dan sebagian lagi menggunakan metode ru'yatul hilal dalam penentuan awal bulan. Itu sebabnya kadang terjadi perbedaan kapan dimulainya puasa. Woi, selamat. Serius amat, biar kelihatan paham ya? Memang Bang Supri paham. Hehehe. Jadi secara simpelnya kayak gini nih. Kalian tahu kalender kan? Enggak, aku taunya penanggalan. Sama aja, bikin emosi aja. Nah, di kalender itu kan sudah dibuat bahkan sampai bulan dan tahun berikutnya. Itu hasil dari penggunaan metode hisab. Caranya dengan mengumpulkan pola-pola peredaran bumi, bulan dan matahari, lalu kemudian pola-pola itu dijadikan sebagai dasar perhitungannya. Oh gitu, pantesan sudah ada yang info mulainya puasa. Jadi sudah ada perhitungannya. Benar. Tapi kalau menggunakan metode ru'yah tidak bisa. Harus melakukan pengamatan langsung untuk memastikan apakah benar hilal sudah terlihat atau belum. Kalau sudah, baru bisa diputuskan kapan awal puasa dimulai. Wah, berarti kemarin dong harusnya puasa. Kok bisa? Kemarin si hilal udah kelihatan mondar-mandir keliling kampung. Yeay, bukan dia maksudnya. Tapi hilal adalah permulaan bulan atau biasa dikenal dengan bulan sabit pertama. Ya, paham kok. Nah, jadi nggak usah panik. Keduanya sama-sama berdasar pada Al-Quran dan hadis. Tinggal kalian ikut di kalangan yang mana. Kecuali apa? Kecuali yang dalamnya KTP. Nggak usah ikut keduanya. Langsung lebaran aja. Kok pada liatin aku? Berpuasalah karena melihat hilal. Begitu pula berhari rayalah karena melihatnya. Dan ditetapkannya bagi bulan itu manzilah supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.